bisa nanti direkomendasikan apakah bisa dilanjutkan menjadi skripsi atau tidak. Saya pikir itu dari saya Pak Sedi. Terima kasih. Selamat sore. Oke, terima kasih kepada Bapak Taroni Soki Jebua sudah memberikan saran ataupun diskusi kepada Muhammad Iqbal Sasiwa. Bisa dengar suara saya, Iqbal? Bisa, Pak. Eh, apa namanya? Macam mana kondisi badan? Sehat semua ya? Alhamdulillah, Pak. Iya ya. Saya juga sependapat dengan Pak Taroni. Memang kalau dilihat dari isi skripsimu ini masih proposal ya. Sangat mengagetkan gitu ya. Iya, Pak. Artinya tidak apa namanya, tidak pantas lah gitu. Tapi dalam keadaan sengit seperti ini ya dipaksakan semua gitu ya. Mungkin karena mau dekat-dekat mau sidang gitu ya, makanya semuanya harus bagaimana supaya cepat seminar, bagaimana supaya cepat sidang gitu. Jadi itu dia tadi yang disampaikan Pak Tarwan itu memang sangat logis ya. Kenapa? Karena yang kamu buat ini memang sangat tidak cocok lah ya. Kenapa tidak cocok? Salah satunya adalah mengambil orang lain, mengambil punya orang lain atau karya tulis orang lain yang istilahnya masih melekat di situ, masih banyak di situ tulisan-tulisan milik orang lain. Akibatnya ini fatal ya, ataupun kalau bahasa apanya itu programnya itu invalid gitu ya. Tidak benar ini orang ini gitu ya. Nah, untung tadi dibaca-baca semua, itulah enaknya kalau seminar itu. Artinya apa? Ya, ini tidak layak gitu. Apalagi dilihat dari penulisan gitu ya. Dilihat lagi, apalagi kontennya lah, kontennya terutama sekali memang sudah jelas tadi sudah dikritisi, sudah disarankan. Itu dia. Kalau saya sih pandangannya begini, ya kalau misalnya kita ingin memilih tenaga ahli di kampung itu sebenarnya dia itu tenaga ahli yang mungkin di kepala desa gitu ya. Ini di kepala desa ya, di kantor desa ya. Di kantornya, Pak. Di kantor desa. Iya, Pak. Yang terutama yaitu saya pernah juga ke urusan kepala desa, balai desa. Saya lihat mereka juga nggak ada bertitle, hanya tamat SMA gitu. Tetapi yang dilihat jadi dari komunikasinya, artinya birokrasi yang digunakan di sana, ya mungkin mereka sudah berpengalaman gitu. Ya kadangkala ada juga yang sudah sarjana gitu, tapi komunikasi tidak bisa gitu. Makanya sebenarnya yang ditekankan di sini adalah tadi kriteria tadi. Maka sebenarnya juga ya bisa saja, apalagi misalnya kita masuk di paguyuban ataupun perkumpulan, itu sebenarnya masyarakat itu sudah bisa sih menilai seseorang itu, udahlah kamu tenaga ahli cocok saya rasa. Jadi sebenarnya pendapat masyarakat paling dominan gitu. Kalau misalnya kita buat yang lain-lain ya, kemahiran bahasa Inggris itu mungkin di desa mana gitu ya. Kan di desa mana kamu buat seorang tenaga ahli yang dibuat di mana, misalnya di Kolombia ataupun misalnya di Kanada, desa di kalau misalnya di sana desa oke gitu, mungkin saya pun mencalonkan. Tapi memang kalau di Belgia ya, di Belgia ataupun alis balige kayaknya nggak cocok. Kamu nanti akan dilempari batu. Sempat bahasa Inggris di sana ya nggak ngerti-ngerti lah orang itu. Cocoknya kalau bahasa Batak ya iya. Kalau bahasa daerah tadi iyalah, bahasa daerah setempat boleh. Iya. Cocok, lebih mendukung. Iya. Jadi sebenarnya kalau ya pandangan punya pandangan, memang saya is okay gitu ya, no problem gitu. No problem kalau misalnya masalah bahasa, cocok sih tenaga ahli punya bahasa keahlian. Ketika nanti ada orang bule yang nanya dia, oh dia bisa komunikasi bahasa Inggris, berarti bagus ya, memang bagus. Cuman
persentasenya komunikasi dengan publik yang ada di desa itu juga harus disesuaikan gitu. Artinya ya makanya sebenarnya opsional menurut saya ya. Mau kamu buat bahasa Inggris terserah, buat aja bahasa Inggris, tapi kan istilahnya nggak pala kuat kali gitu, nggak pala dominan lah gitu. Yang penting dia komunikasinya aja sudah bisa seperti itu. Oke. Itu dah memang penting kalau ya, makanya tergantung daripada daerahnya. Nah itu dia. Jadi tapi nggak dominan, lihat aja berapa nilainya, itu relatif lah gitu. Tapi menurut saya pengalaman saya bersosial di masyarakat itu, saya sebenarnya juga di masyarakat juga, bukan menyombongkan diri, saya di luar sana juga sebagai ketua gitu ya. Saya istilahnya begitu juga, yang mereka pandang itu mungkin pergaulan kita di masyarakat itu, komunikasi dengan masyarakat itu, akhirnya dipilih sebagai ketua. Udahlah ini lebih cocok kayaknya gitu kan. Jadi sebenarnya approach ya, atau misalnya pendekatan-pendekatan yang dibuat, yang dilihat oleh masyarakat, kayak mana sedekat mana kita sih dengan masyarakat. Jadi itu dia. Jadi menurut saya itu nggak perlu SPK lah di sini. Untuk apa kamu buat SPK? Pemborosan waktu kamu membuat hanya menulis skripsi, membuat SPK untuk pemilihan tenaga ahli. Itu biasanya di masyarakat itu sudah bisa melihat siskon lah ya, situasi dan kondisinya, apa sih kebutuhan masyarakat itu. Mungkin kamu pun lebih tahu lah ya, itu pendekatan sosial sebenarnya, gimana kedekatan kita dengan sosial bermasyarakat di situ. Itu sebenarnya daya tarik mereka diangkat kita sebagai tenaga ahli. Ya bisa saja kan, makanya kemarin saya juga datang ke kantor desa, biasa-biasa aja orangnya, tapi kok bisa duduk di situ gitu. Tapi itu dia kalau di desa, makanya lihat desanya, desa yang sektor di mana ya, menengah, atas, bawah. Sama tadi yang disampaikan Pak Taroni. Kalau misalnya desanya itu adalah mungkin di Medan misalnya kan, walaupun ada di desa Medan itu mungkin ya perlu ya komunikasi, kecakapan komunikasi itu perlu, bidang bahasa perlu dikuasainya dan sebagainya lah. Jadi ya intinya kalau saya merespon daripada apamu ini, skripsimu ini ya, dilihat dari semua struktur penulisannya, kajian-kajian ilmiahnya kurang layak lah ya. Artinya bukan berarti kamu gagal gitu, tetapi kita harus perlu memikirkan kembali, diralat kembali, kira-kira nanti sistem ini penerapannya di mana, cocok nggak digunakan di sana. Apalagi misalnya metode pikir yang kita gunakan itu, apakah itu metode yang sangat sudah bagus untuk membuktikan bahwasanya ya bisa dia ya membuat DSS-nya itu lebih tepat gitu, lebih cocok. Nah, itu menurut saya, itu pandangan-pandangan aja. Oke, silakan ditutup mungkin saja dari sebagai pembanding kedua. Terima kasih.